Karena ada yang mau ditanyakan enggak? Apa? Ya nanti biasanya dispesifikasikan. Maksudnya dia langsung ikut dalam proses produksi. Jadi termasuk tenaga kerja yang ikut di situ. Tapi kalau tidak langsung, misalnya tenaga kerja lain yang nggak langsung berhubungan sama itu, maksudnya kayak tenaga kerja tambahan atau gimana. Nanti biasanya langsung dispesifikasikan kok. Di soal itu nanti langsung tenaga kerja langsung berapa, tenaga kerja tak langsung berapa, biasanya gitu. Oke, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke akuntansi biaya proses ya. Tolong diperhatikan dengan baik. Maksudnya, nggak masuk ke 6 akun gimana, Mbak? Iya, itu ada akunnya sendiri. Utang ya ada akunnya sendiri. Oke, saya lanjutkan sistem akuntansi biaya proses. Nah, ini digunakan oleh perusahaan yang mengolah bahan bakunya secara kontinu di proses mengalir dari departemen satu ke departemen yang lain. Nah, ini kalau arus biaya pesanan itu ya tinggal 3 biaya produksi tadi, masuk ke persediaan barang dalam proses, pesanan, terus persediaan barang jadi, terus harga pokok penjualan. Nah, sedangkan kalau di akuntansi sistem biaya proses, dia 3 biaya produksi ini masuk ke departemen A, terus barang jadinya departemen A kan jadi bahan bakunya departemen B, terus kayak gitu sampai akhirnya ke harga pokok penjualan. Paham ya? Jadi misalnya ini di sini kayak apa namanya? Departemen 1 itu bagian pencampuran. Terus habis itu ada bagian pengisian, ada bagian pengepakan. Nah, itu kan macam-macamnya kayak gitu.
Jadi barang jadinya departemen A itu jadi bahan bakunya departemen B dan seterusnya. Nah, ini persamaan antara biaya proses dan biaya pesanan itu sama-sama ada unsur biaya produksi. Terus pengumpulan biaya bahan tenaga kerja dan overhead pabrik itu juga sama-sama ada arus biayanya. Nah, perbedaannya apa? Jumlah akun barang dalam proses yang digunakan kalau untuk pesanan cuma satu. Tapi kalau proses itu sesuai dengan jumlah departemen yang ada. Terus habis itu dokumen yang digunakan untuk melacak biaya produksi. Kalau untuk pesanan, dia dibebankan pada setiap pesanan. Tapi kalau proses itu dibebankan pada setiap departemen untuk melacak biaya produksinya. Itu bedanya. Terus habis itu saat biaya produksi jumlah itu kalau untuk biaya pesanan itu saat pesanan selesai. Tapi kalau proses itu saat akhir periode akuntansi. Karena kalau dalam sistem biaya proses dia akan terus berproduksi, ada ataupun tidak ada pesanan. Makanya tiap akhir periode harus dijumlah periode ini berapa hasilnya. Tapi kalau pesanan ya setiap pesanan. Terus perhitungan biaya produksi per unitnya. Kalau untuk pesanan, dia membagi total biaya produksi setiap pesanan dengan jumlah unit yang dihasilkan. Jadi biaya produksinya pesanan A berapa, produk yang dihasilkan berapa. Sedangkan kalau proses itu membagi biaya total produksi per periode. Jadi setiap periode itu total biaya produksinya berapa dibagi jumlah barang yang dihasilkan pada periode yang sama. Itu bedanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lanjut ya, sekarang dibuka halaman 11.8. Sudah dibuka? Halaman 11.8. Ini sekarang arus biaya untuk proses. Nah, ini sama kayak tadi ya. Yang awal sama kayak berdasarkan pesanan. Jadi bahan langsung masuk ke saya belum menjelaskan awal. Jadi di sini contohnya di sini ada 3 departemen, yaitu departemen pemintalan, departemen penenunan, sama departemen penyelesaian ya. Jadi ada 3. Nah, di sini kan bahan langsung masuk ke proses barang dalam proses tenun. Itu yang departemen pertama kan, overhead pabrik juga, tenaga kerja juga. Jadi kalau yang kayak tadi langsung berarti langsung masuk barang dalam proses di tenun, sedangkan yang tak langsung masuk overhead dulu. Nah, habis itu semua nanti masuk ke barang dalam proses tenun. Karena departemen kedua yaitu departemen penenunan. Jadi yang pertama itu dari departemen pemintalan. Dari departemen pemintalan dia juga ada 3 biaya produksi tadi kan. Nah, sudah semua masuk ke departemen penenunan. Nah, di departemen